Gua mau Oto aja nggak apa-apa. Oto naik pagi-pagi mau ada apa? Ini temanya pun nggak ada. Eh, Cemana Kang ini? Ya Oto, silakan bertanya Tok. Ito. oh gitu ya. Hmm. Iya, mau nanya saja. Saya lihat ketika Muslim memuliakan Nabi, ketika Muslim menjadikan Nabi suri teladan, terus setiap apa yang dia katakan adalah firman. Tapi di sisi lain, kenapa dia banyak kesalahan, Bang? Kesalahan banyak enggak ya, tapi pernah salah iya. Karena Nabi juga Banyak, manus banyak, Bang. Banyak, banyak. mungkin mungkin buat orang lain iya, cuma buat kami yang memandangnya kesalahan beliau itu pas mencakok mencangkok kurma sama Mengharamkan. sangat berbangga sekali ketika perang Badar itu asalnya kalah malah jadi menang kayak gitu. Terus kenapa Nabi bisa salah ya karena Nabi manusia sama seperti kita. Iya, tapi di sisi lain, dalam keadaan yang kalian katakan manusia, dimuliakan, suri teladan, kalau dilihat dari setiap perilaku Nabi, terus pada akhirnya kita bicara tentang sosialisasi hidup sekarang ini, itu nggak ketemu, Bang. Sosialisasi hidup sekarang ini gimana? eh Enggak sih. Contoh misalnya Nabi ngajarin mencontohkan kepada kita gitu. Kalau misalnya ditawarkan makanan yang tidak enak, lu jangan bilang itu nggak enak. Ketika orang sedang berbicara, lu dengarkan, jangan motong. Lalu kemudian ketika ada yang bertamu ke rumah lu, jamulah dia sebagaimana dia keluarga lu sendiri gitu kan. Lalu kemudian kalian ketika berantem, janganlah kalian berdiam-diaman lebih dari 3 hari gitu. Banyak banget suri teladan Nabi yang kita ambil. Dan itu sosial. Itu ya. Kami mengenal Nabi kami gitu. Jadi nggak cuma soal apa namanya menikah 9 istri gitu, lalu kemudian poligami, lalu Aisyah. Banyak banget kehidupan Nabi yang kami praktekkan di dalam hidupnya Muslim. Sama seperti ketika dia kawin dengan anak di bawah umur. Nah ini juga anak di bawah umur 2025 sama anak di bawah umur abad ke-7 sama anak di bawah umur abad ke-1 itu beda-beda juga kawanku. Contoh misalnya sekarang anak di bawah umur itu berapa? 14 tahun ya, gitu. Nah, anak di bawah umur zaman Nabi itu adalah anak yang belum sama sekali menstruasi. Itu di bawah umur. Itulah kenapa kalau lu lihat hadisnya Oto kan menikahnya itu umur 6 tahun. Mengkonsumsi pernikahannya kan di umur 9 Sayyidah Aisyah ini. Lalu kemudian kalau kita lihat ke Yahudi juga Ishak umur 40 tahun menikahi Ribkahnya ketika Ribkah berumur 3 tahun, lebih 1 hari. Jadi nggak bisa presentisme gitu. Di mana ada ayatnya Ribka umur 3 tahun? Di keimanan Yahudi di Bagaimana Bang? Beresit Rabah 2022 orang-orang ulama Yahudi menjelaskan ketika Ishak berumur 40 tahun bukan, ketika Ishak berumur 37 tahun, di situ Ribkah hamil. Lalu kemudian Ishak menunggu 3 tahun, di saat itulah Ishak menikahinya. Lalu kemudian dikatakan Ribkah baru berumur 3 tahun ketika dinikahi oleh Ishak. Iya, jadi kalau saya dengar dari apa yang kalian sampaikan, terus Enggak, tunggu dulu, yang Oto, Oto, kedua, Oto, sebentar, iya, sebentar. Yang dijelaskan Kores yang tentang si Ripka ini kamu tahu sumbernya dari mana? dari mana? Ah, silakan Kores. Waduh, Nama itu ada kitabnya di itu Beresit. Iya. Salah. Ini ada di hukum nikah. Jadi gini, Bang. sebentar dulu Pak Oto. Kalau Anda ingin memang mau belajar, biar Anda tahu bahwa kitabnya Yahudi I- yang kalian bilang perjanjian lama itu bukan satu kitab, bukan kitab tanah saja.
ada kitab tafsir juga. Salah satunya namanya kitab Talmud. Nah, kalian kan selalu menyerang keislaman dengan mengatakan baginda Rasulullah menikahi bocil. Nah, lebih parah lagi sebenarnya orang Yahudi pada zaman itu. Tapi kalian tidak mau cari tahu sumbernya dari mana. Kalian hanya berlandaskan kepada Bible. Sementara Bible itu adalah kitabnya orang Yahudi yang disebut kitab tanah. Nah, ini yang saya pengen Pak Oto tahu, yang dijelaskan Kores ini sumbernya dari mana. Kalau Pak Oto ada uang, silakan beli kitabnya Pak Oto. Karena apa? Karena kalian mengimani perjanjian lama. Kalau kami tidak. Kalau kami Al-Quran, yang ada kitab-kitab tafsirnya juga, yang ada kitab-kitab hadisnya juga. Itu yang perlu kami beli. Herannya Kristen, Iya. ya tunggu dulu. Nah, Sebentar dulu. bilang nggak mau Oh, ngomong tadi. Sebentar dulu Alhamdulillah. Pak Oto, sebentar dulu. Alhamdulillah. Anda kan tadi banyak bertanya. Nah, kami hanya menjabarkan, ya. Nah, Ya. jadi dengar sebentar dulu. Anda kan makanya kami bilang salah satu yang kami tiru dari sifatnya baginda Rasulullah. Nah, ketika ada orang berbicara itu harus, nah gitu, biar pinter gitu loh. Nah, ada sebagian orang Kristen itu mau belajar, menyisihkan uangnya sedikit ya untuk membeli kitab-kitab yang memang tidak mereka tahu dan tidak mereka konsumsi yang diberikan oleh para pendeta. Gitu. Jadi kalau ini untuk Kristen yang lain. Jadi kalau kalian mau menyerang keislaman, kenabian kami ya, dari pernikahan baginda Rasulullah kepada Siti Aisyah, kalian cross check dulu bagaimana pernikahan pada zamannya orang-orang Yahudi terdahulu sebelum dan sesudah Yesus ada. Ya, baginda Rasulullah disitulah yang menentang yang namanya apa? Satu, perbudakan. Kedua, pada zaman dahulu itu tidak ada batasan untuk poligami. Makanya turunlah ayat Al-Quran yang membatasi poligami. Begitu. Dan hanya Al-Quran saja yang menegaskan lebih baik hanya satu istri. Ada. Jikalau kamu tidak bisa berlaku adil kepada istri-istri kamu, cukuplah hanya satu saja. Itu yang Iya, tidak. udah. Tunggu dulu, nanti saya belum selesai. Oh, Saya belum kepadangan. selesai. Gimana Saya ini? suka. Iya, beginilah. Makanya kalau kamu masuk ke Islam, kamu harus mendengarkan. Ini room Islam, room sekalian untuk edukatif. Bukan hanya bertanya jawab, tapi tidak ada poinnya. Gitu loh Pak Oto. Ya, sabar dulu. Hanya di Islam yang membatasi poligami. Karena zaman dahulu tidak ada batasan poligami. Perbudakan merajalela. Bahkan perbudakan itu sangat mengerikan. Perempuan yang dijadikan budak itu hanya untuk pemuas hawa nafsu. Akhirnya datang Al-Quran. Datang baginda Rasulullah diutus untuk membebaskan perbudakan. Makanya zakat itu salah satu dikhususkan untuk budak yang sudah dimerdekakan. Masalahnya sekarang mungkin tidak ada lagi perbudakan. Silakan Kores. Ya, saya ngomong sebentar. Ini sebelum ngomong, Pertama, ini apa tadi siapa tahu mau datanya. Ya, itu datanya. Silakan. Jadi gini, Bang. Oh ya udah Jadi silakan gini, dulu deh. kalau di Tidak, dalam dijelaskan dulu kekristenan, kitabnya, saya nggak mau. kami Dijelaskan hanya dulu kitabnya. mengakui Kores, Alkitab lanjut dari dulu. kitab perjanjian lama, Oh, perjanjian lanjut baru. Sabar. Ya ini kitab Yahudi di Kejadian 25-20. Ini Yahudi ya, bukan yang Kristen Nanti punya. kalian ini. Nah, di sini dikatakan Ishak waktu itu berumur 40 tahun ketika dia menikahi Ribkah di tahun 2088. Ketika dia berumur 3 tahun. Oh, 3 tahun. Bantahlah itu. Lebih ngeri mana? Jadi itu Yang berumur 6 itu- tahun atau yang berumur 3 ya itu tahun? di kitab Kejadian atau Keluaran. Kejadian 25-20 punya Yahudi ya, bukan LAI. Kenapa sih kalian suka mencampur adukan dengan hal-hal yang sifatnya khayalan hanya Orang untuk sekarang membela begini. Nabi Muhammad? Pak Oto. Kitab Yahudinya dibilang khayalan. Oto. Kalian. Sekarang saya Muslim tanya sama itu Anda. agama yang Sekarang saya kekuatannya tanya lebih sama kepada Anda. klaim. Pak Untuk Tua. klaim kebenaran, Waduh, marah dia. mengatur Tuhan.
Udah keluar kan tantrumnya, kan udah aku bilang. Salah satu sifat baginda Rasulullah yang kami ikuti, ya, ketika ada majelis di situ perkumpulan, ya, saling membahas sesuatu, itu kami dianjurkan untuk ganti-gantian, ya. Tapi kamu tidak. Kenapa kalian mencampuri? Kenapa bla bla bla? Hei, coba tanya orang LAI, menerjemahkan perjanjian lama itu dari mana? Asal sumber kitabnya dari mana originalnya? Lucu Ya, kau tuh. Udah tua kau paham minum saya. susu aja kau. Kuat memutarbalikkan fakta dan itu hanya ada di Islam. Kita balikkan gigi kau. Benar dari Muhammad Dia- menjadi benar. Dia kejang. Bagaimana dia. yang baik dari Muhammad, nggak baik dari Muhammad menjadi baik, harus diakui. Ya udah, kalau Oto maunya kayak gitu, gini juga. Buat kami juga Tuhan yang kekristenan itu cukup cabul. Karena dia menggunakan wanita umur 14 tahun, vaginanya, untuk turun ke bumi. Ini kan pelecehan seksual. Itu pandangan kalian dan terserah. Nah, itu kalian. dia kan jatuhnya kan. Gitu jatuhnya. Jadi pandangan kalian Nabi kami salah, pandangan kami Tuhan kalian salah, kan gitu jatuhnya. Kalau jelas datanya saya terima. Betul. Tapi Sekarang kan yang Yesus yang Tuhan ini kan keluar dari vagina kan? Iya nggak? di firman, Iya nggak? Mungkin si Oto ini lagi Ya itu dia, itu pelecehan seksual karena Tuhan. Kalau manusia biasa keluar dari vagina, itu kelahiran. aku tanya. Tapi kalau Tuhan yang keluar di situ, itu kan pelecehan jatuhnya. Nah, coba mana ayatnya? Kasih tunjuk ayatnya. Ya di mana juga ayatnya Tuhan Nabi kami pedo, di mana ayatnya? Kan nggak ada. Jadi kita Iya, main-main halo, kesimpulan aja gitu. Selamat pagi. Aduh, bagaimana? Pagi-pagi. Lanjutkan dulu dengan si Oto. Kalau udah selesai, Iya gitu Oto. Jadi kita gitu aja, saling toleransi aja. Lu nggak suka Nabi kami nggak suka Tuhan lu gitu. Dan sama perkaranya perkara selangkangan juga gitu. Karena Maria itu tidak layak untuk dipecahkan perawannya tanpa adanya kehadiran suami. Harusnya kan kalau memecahkan perawan jadinya suami bukan anak. Harusnya gitu. Di mana ada memecahkan perawan, Bang? Lo keluar dari vagina kan, bukan keluar dari jerawat. Kan keluar dari vagina Yesus ini kan. Terus? Ya, itu buat kami pelecehan seksual karena ini Tuhan tahu itu apa. Nah, ya buat kalian dasarnya apa pelecehan seksual? Keluar dari vagina, anak berumur, anak yang belum belum dewasa. Ya, oke, itulah Thank you. pernyataan kalian dan ya itulah pernyataan kalian. Sama-sama. Iya, yang pasti yang mendengarkan akan pusing mereka berpikir. Enggak pusing. Kan gue udah kasih tahu gitu. Ketika Tuhan yang tahu dia keluar dari mana tetap menggunakan lubang itu pelecehan. Itu pelecehan seksual. Kenapa? Ya udahlah, pelecehan seksual orang melahirkan ya mantap. Lah kalau melahirkan manusia itu normal, tapi kalau melahirkan Tuhan lewat situ. Tuhan kan tahu. Tuhan tahu itu lubang apa. Dia tetap lewat situ, pelecehan seksual. Baru sekarang saya mendengarkan sebuah narasi ketika ada yang lahir itu pelecehan seksual. Karena yang lahir Tuhan, Oto. Bukan manusia. Itulah keadaan kondisi dunia sekarang. Itu dia, Oto, Kalau gitu. dibawa ke pengadilan, kalau dibawa ke mana-mana, orang bilang, narasi siapa? Ini Oto ini mau debat apa mau curhat Oto? Loh, kok marah kok kenapa Oto emosi gitu? Kan kita sama-sama mengeluarkan pendapat di sini kan? Harusnya keterima dong. Harusnya kan diterima gitu loh. Lu nggak suka Nabi kami menikahi Aisyah? Gue juga nggak suka ketika ada Tuhan turun dari Maria. Gitu. Kok disebut melahirkan pelecehan sih? Kalian Lo, aja suara gede. Karena itu Allah. Karena itu Allah keluar melalui vagina, pelecehan seksual. Di mana pelecehannya? Allah yang keluar, Allah itu tahu nggak vagina? Tahu nggak Allah itu Di mana vagina? pelecehannya? Ya pelecehannya karena keluar dari vagina. Lu ngerti nggak arti pelecehan? Tahu? Kenapa? Dia Aduh, melakukan kasihan. sesuatu dari genital seorang wanita, kan gitu? Dengan Makanya secara kalau nggak sadar. ngerti belajar. Jangan Itulah, ngomong gitu loh. pelecehan, Makanya tapi kalau nggak Kristen ngerti juga arti belajar. pelecehan, Tuhan itu Pak. tahu itu apa.
tetap dia memaksakan lewat situ, pelecehan seksual Saya namanya. kasihan aja ketika Anda disebut Gitu. pelecehan terhadap ibumu ketika kau keluar dari lubang vagina. Kalau gua kan manusia, Lucu. gua kan manusia bukan Allah. Loh, terus Kalau Allah, kalau Allah sendiri? jatuhnya pelecehan Allah seksual. sendiri Kalau manusia mau itu keluarnya dari kelahiran. situ kok dibilang itu pelecehan? Kenapa kok CP? Gua manusia bukan Allah. Lu Saya- kenapa ini CP? gimana sih? Pemanasan lu CP. Saya bukan CP. biarin ya. aja, Oh, CP, Saya kan ini kita tahu. apapun yang saya sampaikan, di mana kalian itu katakan pelecehannya? Itu Allah bukan yang keluar dari vagina. Allah Mana bukan. pelecehannya? Saya tanya. Allah keluar dari pelecehannya apa? vagina itu pelecehan. Mana pelecehan? Allah keluar dari vagina itu pelecehan seksual. Mana pelecehannya? Allah menjadi manusia melalui Mana vagina itu pelecehan. pelecehannya? Tadi kau bilang pelecehan seksual di mana? Allah keluar dari vagina. Astaga, ini Allah, lihat ya. Ini ya, saya kasih tahu arti dari pelecehan seksual. Iya. Pelecehan seksual adalah tindakan yang mengarah pada hal-hal seksual seperti sentuhan fisik, ucapan bernada seksual, atau Betul. perilaku yang tidak diinginkan, merendahkan martabat atau membuat seseorang merasa tidak nyaman. Terus di situ Betul. Maria di mana dilecehkannya? Itu vaginanya digunakan untuk turun. Loh, berarti kau keluar dari mamamu itu pelecehan. Nggak usah. Gue manusia bukan Allah. Loh, yang dilecehkan ini siapa? Maria Yang oleh dilecehkan Allah. siapa? Sebentar. Oleh Allah, oleh Terus Allah. di mana pelecehannya terhadap Maria? Bunda Nora. Tindakan fisik yang ke kelaminnya Maria. Di mana pelecehannya? Suara Kau Bunda keluar Nora dari mana? Allah. Kau pelecehan. Loh, Allah yang keluar dari yang vagina itu pelecehan. Apakah Maria itu Allah? Nggak ngerti dia. Bukan Allahnya, Allahnya Waduh, kan Yesus kan yang Allah kan. berat ini. Nggak usah Berat dijelaskan, ini. Bang. Nggak ngerti dia. Allah, Yesus Allah bukan sih? Nggak ngerti ini, berarti nggak ngerti arti pelecehan ya? Nggak ngerti dia. Tadi Bang. coba dibacain lagi coba. Tadi dibacain lagi coba, dibacain lagi coba. Kasihan terus ini. ya. Dibacain lagi Yang coba tadi. Ada melaporkan tindakan pelecehan fisik itu kepada adalah perempuan. Allahnya yang Kalau pelecehan di bukan situ Maria. Maria Allah- korban di Allah sini. dilecehkan. Terus dia, Bang. Mana? Bukan Allah Maria dilecehkan, itu Allah. bukan Allah. Yang Maria turun itu ke bukan lewat Allah, Maria siapa? manusia. Iya, Yang yang keluar dari firman. Maria apa yang keluar dari Maria? Firman yang menjadi manusia. Nah, itu yang melecehkan firman ini. Mana melecehkannya di mana? Karena dia keluar dari vaginanya. Loh, yang dilecehkan siapa? Maria. Bang. Nah, sekarang kau bilang premismu apa tadi? Ketika ada Allah yang tahu itu adalah vagina, dia tetap turun dari situ, itu pelecehan. Mana pelecehan terhadap Maria? Allahnya keluar dari vagina kan, itu pelecehan. Waduh, ini nggak ngerti arti pelecehan seksual. Dibacain lagi aja, dibacain, Makanya dibacain. jangan- Tadi poin Saya pertama sama ngerti. poin ketiga kena itu. Coba Ketika dibacain deh. waktu kau nggak ngerti. Coba dibacain lagi, jangan coba asal dibacain. Bicara, Pak. Dibacain saya aja ngerti tadi. banget. Tadi iya, coba Kalian dibacain nggak tadi nyampe pelecehan. arti pelecehan seksual. Ah, dibacain lagi pelecehan Kalau seksual kayak gimana? Nabi menikahi anak di bawah umur saat ini, ya jelas itu Pelecehan kan anak di bawah menurutmu? umur. Nah, harusnya Allahnya Kalau Kristen juga sekarang ditangkap. Jelas. Karena dia melakukan pelecehan anak kepada di vagina bawah Maria. umur. Dan Maria itu belum Apakah konsensus itu dewasa dilakukan di saat kepada itu. Aisyah. Dewasa itu kan saat 16 ini, tahun. kalau Maria itu di umur 12 sampai 14. Dia ada saat Bayangkan ini pasti Allah dilaporkan Allah si yang maha nabimu. tinggi, Allah yang menjadi manusia ini, dia Itu, mengubek-ubek vagina seorang Itu perawan cara- di masa itu. Cara mengerti Gitu. Dan bahwa tidak bertanggung pelecehan jawab. itu ya Ini seperti kan pelecehan itu, deh. seksual. Kalau sekarang Muhammad menikahi Aisyah, itu pasti pelecehan sama seperti Enggak, karena manusia Di dengan situ. manusia. Tapi kalau Itu Allah yang menggunakan harusnya vagina kok manusia, enggak sih? itu pelecehan. Kok enggak sih? Lain pelecehan, Pak. Itu pelecehan itu. Kalau Allah menggunakan vagina manusia, pelecehan. Jelas. Kalau Nabi Saya dengan sampaikan Aisyah, tadi. itu sama-sama Kalau manusia, pernikahan. Nabimu melakukan hal itu sekarang di Indonesia. Di sini bisa ya, itu bisa ya pelecehan. dibedakannya ya. Bisa dibedakannya ya. Bisa Ah, banget mantap. dibedakan. Jadi bagaimana? Masih Makanya menuhankan itu Allah yang yang cabul disebut atau pelecehan seksual itu ya mengikuti, seperti mengikuti Nabi yang itu. benar? Mau yang mana? Pak User, itu kalau Nabi kami Mau yang mana? penjara, Atau mau sakit hati aja? Jangan mulai Nggak makanya. Saya nggak Nggak sakit hati? Oh, Saya bagus ngomong bagus kalau fakta. nggak sakit hati. Ya sama, Saya gue juga ngomong ngomong fakta gitu. Karena Lah, tidak ada di satupun mana orang-orang pelecehannya yang benci terhadap Islam Maria ketika berani seorang itu mengatakan hamil? Allah ini tidak keluar dari Kalau vagina. nabimu Dari vagina jelas. itu keluarnya. Semua orang tahu dari Kawin vagina. sama itu. anak umur 6 tahun. Saat ini pasti pelecehan. Anak di bawah Pelecehan umur. ditangkap berarti Allah lu. Iya, Allah lu harusnya tangkap dipenjara. nabimu. Karena Nabimu melecehi pasti ditangkap, anak umur pasti. 12 tahun.
pasti. Pelecehan itu. Anak umur 6 tahun itu pasti. Ya tapi kan Kalau manusia sama Nabi manusia. hidup Ini saat Allah. ini, Allah di pasti surga ini. ditangkap. Melecehkan manusia, di penjara. Di Harusnya di mana penjara pelecehan itu. terhadap Marianya ketika orang melahirkan? Allahnya di penjara itu karena itu bukan manusia, ini Allah Mana ini yang Allahnya melakukan. di penjara? Berdosa ini Allah Masa ini seorang berdosa ini. anak lahir dari kandungan Harus di penjara. ibunya, itu ditangkap. Bukan manusia Nggak dia. mungkin. Nggak mungkin. Harus di Yang enggak jelas, mungkin. Disalib aja kalau bisa kok. Nabi Kenapa di Muhammad penjara nggak saat bisa? ini, Anda bakal jadi sepuji, ditangkap. Harus ditangkap. Karena Ditangkap dia Allah harus. bukan manusia. Harus, nabimu itu harus Jadi ditangkap. tolong dipahami gitu. Manusia Ya, sama dipahami manusia. ya. Jadi bedakan Ini pelecehan pernikahan manusia seksual sama itu manusia. Tapi kalau dibedakan. Allah Ada yang mengeksploitasi dilecehkan. vagina manusia yang belum dewasa, itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu pidana itu. Anda mau ngomong seperti apapun, Itu Roh tidak Kudusnya juga akan harusnya dipenjara. membuat premis bahwa Tuhan kami lahir itu nyata. Beda dengan Ya Tuhan lahir lewat vagina kan? hadir Pelecehan saat karena ini Tuhan. dia melakukan itu Kalau terhadap manusia Aisyah, lahir maka lewat vagina ditangkap. itu normal, naluri, ilmiah. Ditangkap. Tapi kalau Tuhan Ditangkap. dikatakan lahir melalui vagina manusia, pelecehan itu, pelecehan seksual, pidana bre. Siapa yang dilecehkan? Pelecehan itu, Siapa yang dilecehkan? Maria lah, oleh Allah Di kalian. mana orang hamil itu dilecehkan? Orang hamil manusia wajar, Kalau orang hamil Aisyah jelas, yang keluar Tuhan pelecehan yang loh. dilecehkan adalah Tuhan kan tahu Aisyah itu saat vagina. ini. Kenapa masih Sedangkan maksain yang lewat situ? melakukannya adalah siapa? Pelecehan Muhammad. Itu jelas. Nah, kalau jelas kita pelecehan ngomong pidana pelecehan, berarti. Pasal pemerkosaan segi jatuhnya. pidana jelas. Dalam hal yang namanya ada pelecehan, ada yang namanya perbuatan, ada namanya Iya itu kan seorang. perbuatan Barang Tuhan siapa menggunakan yang- vagina manusia tanpa izinnya. Pelecehan itu. Nah, begini. Waduh terdiam. Biar Maaf ya. kan? Begini, Bang User. Kita sistem TikTok aja dulu sebentar. Bunda Maria hamil, betul? Betul tidak, User? Putus-putus itu mic-nya putus itu. Cek. Ya, Bunda Maria Ya. hamil kan? Ya, dia Hamil. hamil dari mana? Ya, hamil dari mana? Loh, hamil dari mana lagi? Rahim dong. Itu kan rahim kan menampung janin. Iya, hamil Betul. dari rahim itu kemana? Ke kerongkongan kah? Ke pori-pori kulit kah? Ke vagina kah? Kemana? Anda itu pertanyaan perempuan. Anda seorang perempuan, Anda Sebentar. tahulah. Kok pertanyaannya seperti itu? Maksudnya begini, saya hamil dari suami saya. Nah, Bunda Maria hamil dari mana? Roh Kudus turun di atasnya. Roh Kudus ini dari siapa? Dari Allah. Roh Kudus itu Allah. Allah. Berarti Allah yang menghamili Bunda Maria. Roh Kudus turun di atasnya. Kata hamil ini apa artinya, Pak? Lalu, Ibu. dengar. Ya, Loh, makanya kalau Tidak, Anda sebentar dihamili dulu. oleh Ya, suami, tunggu dulu. Roh Kudus Ya, kan? turun di atasnya, Ya. itu ketetapan Allah. sebentar dulu. Kan Loh, saya ngasih tahu Anda supaya Anda sebentar memahami. dulu. Di Bukan dalam suruh saya. berarti Roh Kudus yang menghamili Bunda Maria. Bukan, ketetapan Allah. Bukan. Jadi kalau jelas menghamili, itu antara, yang tadi Anda bilang, antara suami Anda dengan Anda. Itu Oke. cara menghamili Maria- adalah kedua hal. Maria Sebentar. mengandung Roh Kudus, Kedua Maria kelamin mengandung dan Roh kelamin. Kudus. Kalau ini enggak. Sebentar, iya, dia tunggu dulu. Maria mengandung Roh Kudus. Roh Kudus turun di atasnya. Dan Nah, engkau jadi yang akan dikandung melahirkan Maria seorang ini siapa? anak laki-laki. Dengarkan, kau bertanya kan, saya jawab. Jadi di kandung Maria ini siapa? Kau mau jawab atau kau mau gimana ini? Saya minta siapa? Berarti nama. Lu tadi Yang udah dikandung dijelaskan. Roh siapa? Kudus turun di atasmu dan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi Di mana nama datanya Yesus Roh Kudus? Kristus. Di mana dikatakan Roh Kudus turun di atasmu? Loh, malaikat Gabriel yang mengatakan bahwa engkau Coba, akan melahirkan Roh Kudus. Oke, Gimana? sebentar saya Ya, cari data oke. kalau kau mau data. Oke, ya. Kalau Kristen kasih, Bu, ya. Iya, oke. Boleh izin tanggapi? Sebentar Bang Al, dia cari data dulu.
biar jangan nanti simpang siur kan? Ya Bang. Lukas ya. 1 ayat 15. Silakan. Oke, Lukas 1:15 bacakan. Bacakan. Oh, ayat 35 aja. Ya. Oke. Hmm. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun di atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak Allah yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Jawab malaikat itu kepadanya, kata mereka pada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Anak Allah, amin. Dan Silakan. sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Nah, sekarang kita buka di dalam Matius. Kok berbeda lagi ya? Itu kok tiba-tiba ngomongnya beda lagi? Iya, karena Lukas itu kan hasil dari penyelidikan. Oke, ya udah nggak apa-apa, silakan. Oke. Mau Ya, Matius lagi. oke. Matius. Dalam Matius 1:18 ya, saya baca. tunggu dulu sebentar. Ya, silakan baca. Silakan baca ya, nggak apa-apa, baca. Ya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung Ia dari mengandung Roh Kudus dari sebelum mereka hidup ah, suami istri. jadi dia mengandung dari mana? Keterangan di Lukas Ibu sudah dengar tadi? Loh, di Lukas katanya Roh Kudus turun di atas. Sementara Ya, ini iya. dia akan mengandung dari. Ini yang benar yang mana? Roh Kudus yang turun di atas. Kalau Roh Lanjut, Kudus yang turun Pauser. di atas, Roh Kudus yang turun di atas berarti Yesus dilahirkan sebagai manusia, bukan Tuhan. Tapi kalau dia mengandung dari Roh Kudus, berarti Roh Kudus yang membuat Bunda Maria hamil. Jadi Itu gini, ketetapan Allah di mana? Sebentar, pertanyaan saya, Sekarang ketika begini. Anda membuat premis seperti itu, dari mana Anda ngomongnya? Begini, Roh Kudus akan turun di atasmu, menaungi engkau. Betul? Betul. Nah, Dan kuasa Allah, ingat. Diam, Baca yang jelas ya. Saya Jawab tahu, malaikat itu saya kepadanya, tahu. Roh Kudus Sebentar. akan turun di Sebentar. atasmu dan kuasa Sebentar. Allah, kuasa Allah Ya. yang maha Iya. tinggi akan menaungi engkau. Nih, aku bukain Nah, aja nih, biar kalian sebentar jelas. dulu. Jangan-jangan Bisa salah-salah baca, Bu. Iya, Kami bisa. orang Kristen gak Sebentar suka dulu. pelintir-pelintir ayat. Kamu bisa diam nggak? Nah, Loh, kamu Kudus salah turun- baca kok ini. Roh Kudus turun di atasmu. Kuasa Allah membuat Maria. Iya, iya, besarin saya, besarin saya. Kuasa Allah membuat Maria hamil, betul nggak? Betul nggak? Iya, oke, ikuti aja Nah, narasimu. Loh, kan hamilnya Maria itu kan atas kuasa Allah kan? Ya, besarin saya itu baca. Aduh. Saya ini buka Loh, loh di ini sini. adu-adu apa ini? Sekarang kau jawab aja. Kuasa Loh, Allah saya membuat jawab udah pakai dalil ini. Kau buat premis Saya- aja. Kuasa Allah, dengan kuasa Allah Bunda Maria hamil, betul. Besarin saya supaya kalian baca semuanya. Kok Kuasa- kamu nggak mau baca Yang ini? membuat Maria hamil kuasa Allah atau dari Roh Kudus? Iya, kau buat premis aja. Kami baca sesuai ayat. Yang membuat Maria hamil kuasa Allah atau Roh Kudus? Terserah kau mau ngomong apa. Ini Loh, baca ini. Saya bertanya. Loh, ini kau baca. Saya baca. Yang membuat Maria hamil itu kuasa Allah atau tidak? Kamu Ibu buat menolak premis saja. Itu ketetapan Allah. Kuasa Allah akan menaungi. Nah. Dan engkau akan melahirkan. Nah, yang berarti yang dilahirkan Bunda Maria manusia bukan? Manusia bukan? Loh, kau nggak besarin saya, gimana saya menjelaskannya? Di sini kita nggak butuh kuliah. Di sini tanya jawab biar edukasi. Loh, kau mau tanya jawab, saya juga nggak butuh yang namanya kau buat premis terus saya jawab kan? Saya menjawab segala fitnahan. Saya bertanya yang dilahirkan Bunda Iya, Maria saya menjawab dengan dalil. manusia atau bukan? Itu Dalil ini, aja. dalil. Yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia atau Dalil tidak? ini baca dulu supaya kita baca. Yang dilahirkan Bunda Maria. Loh, kau tanya, manusia saya atau jawab bukan? dengan dalil.
Nggak berani. Takut kalian kalau Saya seperti ini. saya bertanya. Saya Kau ngerti menjawab, Bu, dengan dalil. nggak? Ya, dalil di situ yang dilahirkan Bunda Maria. Nah, manusia atau Tuhan? ini silakan baca supaya kita ngerti. Ya, kau baca. Iya, besarkan supaya jangan dipikir Saya nanti tidak bisa dipelintir-pelintir. membesarkan karena di sini nggak bisa membesarkan, paham? Kenapa Dilahirkan. hostnya nggak mau besarkan? Hostnya lagi makan, minum, Lagi Tahu? makan, jangan buka room. Nih kita bukakan dalil. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan. Saya capek dengan manusia penyembah iblis. Saya tanya, yang dilahirkan Bunda Maria itu Loh, manusia apa kenapa Tuhan? Anda ini kok tiba-tiba Iya, yang dilahirkan Bunda kejang-kejang? Maria itu manusia Loh, atau ini Tuhan? saya jawab dengan data kok. Iya, kau bacakan dulu. Loh, dari tadi sudah saya baca 4 kali. Anda Ya, kenapa udah, masih bertanya berarti hal yang sama? Yang dilahirkan Bunda Maria manusia atau Tuhan? Yesus Kristus. Iya, itu manusia atau Tuhan? Ih, Tuhan, ya Allah. Loh, Yesus Kristus itu Tuhan dan juru selamat. Di mana Lukas 2 datanya ayat kalau dia 11. Tuhan? Oke, Di mana? Lukas 2 ayat 11 kita buka lagi. Le? Lari ke Lukas 2 Sama lagi. bodoh. Loh, tadi kau pertanyaannya apa? Di mana? Coba Lukas 1 nomor 30. Lukas 1 nomor Baca 30 lagi. Nih. Nah, coba baca. Mm-mm. Hmm. Nih. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Hmm. Kenapa? Lukas 1, yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Tuhan. Di mana datanya? Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 nomor 11 itu pemberitahuan kepada Bunda Maria apa kepada gembala? Kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Loh, yang berhak mengetahui, jadi kepada Bunda Maria anak manusia apa anak Tuhan? Anak Allah. Bukan anak Anak Tuhan, Allah itu- anak Allah. Anak Allah itu berarti Allah. Loh, anak manusia berarti manusia bukan? Kutanya kau. Loh, iya yang Loh, melahirkan. kau yang Bunda Maria bertanya kau manusia. jawab sendiri tuh. Sebentar Anak dulu, manusia sebentar. manusia Iya, bukan? sebentar. Heeh, Anak manusia pasti manusia. Nah, yang melahirkan Bunda Maria, yang melahirkan Yesus manusia atau Tuhan? Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Yang melahirkan Yesus Tuhan. Yang melahirkan manusia. Berarti anak manusia bukan manusia. Loh, kau sudah menjawabnya. Anak manusia bukan manusia. Loh, anak manusia manusia dong. Nah, jadi Yesus manusia atau Tuhan? Tuhan. Dua. Loh, yang melahirkan Gelar Tuhan itu yang- melekat pada manusia. Tunggu dulu, yang melahirkan Yesus itu, Hmm. yang melahirkan Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia. Kenapa dia dikatakan Tuhan? Loh, karena dia yang menyelamatkan umatnya. Saya tanya, kenapa dia dikatakan Tuhan? Yang dilahirkan Bunda Maria ini adalah Tuhan. Kenapa dikatakan Tuhan? Karena dia penguasa langit dan bumi. Dia yang akan menghakimi kita semua di dunia ini. Oke, pada waktu dia dilahirkan Bunda Maria, dia sudah Tuhan. Jelas dia Tuhan. Malaikat Oke, yang ngasih tahu pada kok waktu- Lukas ya, 2 ayat oke, 11. Oke, apa kuasa Yesus pada waktu dia masih bayi? Apa kuasa Yesus pada saat masih Iya. bayi? Iya, Kuasa Yesus pada saat masih bayi. Ini bukan Iya. tanya tentang Islam ya. bukan. Apa kuasa Oke. Yesus pada waktu dia masih bayi begini loh? Dia kan Dia Tuhan. hidup seperti manusia biasa. Katanya Tuhan. Loh, Tuhan emang kenapa? Kita nggak perintah Tuhan Aturannya- kan? Bukan. Loh, bukan aturannya begitu. kau yang mau perintah Begini, Tuhan. begini. Harus berbuat kuasa pada saat dia bayi. Begini. Jadi Pemikiran Yesus Nabi sudah itu, Bu. Yesus sudah Tuhan pada waktu dia bayi. Sudah. Mm-mm. Pada waktu bayi, apa yang bisa dia lakukan sebagai Tuhan? Dia bisa mengganti Dia hidup pokoknya seperti sendiri. biasa. Belum saatnya. Oh. Waktu Tuhan tuh belum waktu yang terbaik. saatnya. Jadi Tuhan ini akan ada saatnya. Iya, waktu Tuhan pasti Oke. yang terbaik. Segala Oke, sesuatu pada itu ada waktu waktunya. umur- Pengkhotbah 3 pada ayat waktu- 1 sampai seterusnya. Iya, oke. Pada waktu umur Ya. berapa saatnya dia bisa jadi Tuhan? Setelah dia dibaptis. Itu Setelah waktunya. dia dibaptis. Oke, pada waktu dia merasa lapar dengan murid-muridnya, dia mendatangi pohon ara.
pohon ara dilihatnya belum berbuah karena belum musimnya. Ini kau Nah, loncat-loncat terus ya? tidak apa-apa, ini kan kuasa Tuhan nih. Pada waktu dia sudah Oke, dibaptis oke, baru ada silakan, kuasa silakan Tuhan. ya. Oke. Biar saya Nah, kamu kejar saya iya, aja, iya. nggak apa-apa. Oke. Tahu lah, Bang. Nah, Bang, pertanyaannya, kenapa Yesus tidak tahu pohon ara itu belum musimnya berbuah? Kenapa Yesus tidak tahu? Di mana dalilnya? Markus 11 nomor 12. Markus 11 ayat berapa? Markus 11 nomor 12. Coba baca. Markus 11 nomor 12. Ya. Ah, Terus? bacakanlah. Keesokan harinya sesudah Yesus dan kedua belas muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan hari itu ia melihat pohon ara sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa Hmm. pada pohon itu, tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Terus? Hmm. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Gimana? Nah, dia kan dengan 12 muridnya merasa lapar. Ya, dia datangilah pohon ara itu. Mana tahu ada yang bisa dia dapat untuk dia makan karena dia lapar. Rupanya yang dia dapat cuma daun-daun karena belum musimnya. Kenapa? Dia tidak tahu belum musimnya pohon ara itu berbuah. Dia tidak tahu mananya. Loh, dia kan akhirnya marah. Dia mengutuk pohon ara itu. Loh, dia ke pohon ara itu terus dia bilang bahwa dia tidak tahu di mana. Sekarang saya tanya, dia ngapain datangi pohon ara? Ia melihat. Kau baca dulu dari pertamanya. Iya, ia melihat dan dia mendekatinya untuk melihat. Kenapa dia mendekati? Kalau Kenapa dia mendekati? iya, nggak ada buah kan di situ? Ya, kalau nggak ada buahnya, kenapa dia datangi Iya. pohon ara? Kenapa dia datangi? Karena apa? Karena apa? Ya ingin melihat buah kan kalau seperti premismu. Coba baca pertamanya, 12, ayo. Keesokan harinya sesudah Yesus meninggalkan ke-12 muridnya, meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Terus Lapar. Terus dia melihat pohon ara sudah berdaun. Dia hampirilah pohon ara itu. Kalau dia mendapati sesuatu dari situ, berarti dia merasa lapar, mudah-mudahan ada buah, betul kan? Ternyata pohon itu tidak berbuah karena belum musimnya. Terus yang terakhirnya dia mengutuk. Kenapa? Kenapa dia tidak tahu belum berbuah? Udah tahu belum berbuah, kenapa dikutuk? kenapa dia ngomong seperti itu menjadi pencontohan. Pencontohan apa? Kau dengar dulu, user ya. Dengar. Kau Oke, tahu saya pohon dengar. durian itu Coba. adalah pohon. Diam. memberi ajaran kepada murid-muridnya. Ajaran diam, ajaran apa? Kau diam. Tuhan menciptakan pohon-pohon ini ada yang Ini- bermusim, ada. Sebentar Oke, dulu. silakan. Ya, Tuhan menciptakan pohon-pohon ini ada yang bermusim, ada yang tidak. Contoh buah durian. Buah durian itu buah bermusim. Ada yang sekali setahun, ada yang 2 kali setahun. Nah, saya punya pohon durian. Bulan 12 baru dia bermusim. Bulan 8 saya tebang. Ditanya tetangga saya, Bu Nora, kenapa kau tebang pohon durianmu? Dia tidak berbuah, saya pengen makan. Loh, kan memang belum musimnya. Berarti kau bodoh, Bu Nora. Memang belum musimnya berbuah, kau tebang. Sama seperti yang datang mengutuk. Belum musimnya berbuah, kenapa dikutuk? Tuhan ya, suka-suka Tuhan. Saya jawab nggak? Silakan. Oke, Silakan. ya. Jawab dengan Jadi asumsi. Ya, saya jawab ya. Nih Yes. kalau hanya modal premis saya nggak biasa ya Bu ya. Apa? Dia dengan Iya. muridnya merasa lapar. Kita Iya, simak, dengarkan. Kita simak Hosea ceritanya. 1 ayat 9. Yosef. Ya. Loh. Ini perumpamaan tentang pohon ara. Tahu nggak? Kenapa pohon ara dijadikan perumpamaan? Di situ Loh, kejadiannya. itu penggenapan Bentar. firman Tuhan. Jadi Di saya situ jelaskan kepada Anda kejadiannya, kenapa kita di harus situ. kembali kepada pohon ara. Loh, Yosef. kita orang Kristen membaca Alkitab, kita mengetahui Yesus itu tidak ujuk-ujuk turun terus tiba-tiba
jadi Tuhan. Tetapi harus dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Oke, Dia nggak keluar nabi-nabi. dari goa tiba-tiba jadi Tuhan, nggak Oke. gitu. Oh, nggak Oke, ada. makanya saya Dengar, jawab. dengar. Lihat Yang dinubuatkan, pada Hosea 9 ayat sebentar 10. dulu. Sebentar, saya mau Sebentar, jelaskan kenapa sebentar. Anda potong-potong, Sebentar Bu. dulu, sebentar dulu. Iya, Yang kenapa? Loh, dinubuatkan, tadi saya mau menjawab, yang Anda sudah membuat premis, dengar saya dulu. dengar. Yang dinubuatkan oleh nabi-nabi itu kedatangan Tuhan apa kedatangan seorang Mesias manusia? Kau jangan menipu. Kenapa saya mau jawab, Anda nggak ini? Kau jelaskan menurut Markus 11. Kenapa? Iya, ini saya mau jawab tentang Saya pohon ara itu, bertanya, apa tujuannya saya dia bertanya. mengutuk pohon ara. Saya tidak Tentang tanya kemunafikan, tujuan. sama Saya seperti tidak tanya- kalian, munafik. Ngomong, Bapak kau. Saya tidak tanya tentang tujuan. loh, ini Saya tujuan bertanya- kita ngomong tentang pohon ara ini Dengar. Yang menciptakan pohon-pohon itu bermusim. Loh, itu saya siapa? jawab kok Anda Yang lari menciptakan lagi. Pohon-pohon bermusim itu siapa? Anda munafik. menciptakan. Ini menceritakan Yang tentang kalian, menciptakan. orang-orang munafik. Yang menciptakan pohon-pohon bermusim itu siapa? Siapa yang Siapa? menciptakan? Siapa yang menciptakan? Ya, saya tanya Siapa? sama kau. Siapa? Siapa yang menciptakan alam Siapa? Kau yang semesta jawab. ini? Kau yang jawab sendiri. Siapa? Siapa yang menciptakan alam Siapa? semesta ini? Siapa? Kau Coba. jawab. Siapa? Kau Siapa? jawab Coba. lah. Siapa? Yang menciptakan pohon ara itu siapa? Dia juga nggak berani jawab. Siapa coba? Yang menciptakan pohon ara itu Siapa? Iya, kutanya kau siapa? Menurut Bible kamu Siapa? Tanya, kau balik tanya Kristen ini gimana sih? Loh, dari itu kan pertanyaannya. Siapa yang menciptakan pohon-pohon bermusim? Siapa? Loh, kalau bagi kami yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Kasihan sekali. Allah mau menciptakan. Di mana dalilnya kau menciptakan pohon-pohon bermusim larikan. itu? Jangan larikan. Loh, jangan larikan. Yang Kau saya yang tanya, jawab. yang Allahmu saya tidak tanya, bisa lakukan apa-apa. saya Orang tanya, Muhammad mati aja. Yangmu, Heang, bodoh. Yang menciptakan pohon ara sehingga dia... Kasihan sekali. Allahmu itu Muhammad yang kekasih aja nggak bisa ngapa-ngapain kok. Inilah tantrum. Dia bertanya balik. Yesus adalah Tuhan. Iya, Yesus Tuhan. Sejak kapan jadi Tuhan? Setelah dia dibaptis. Oke. Pada waktu dia merasa lapar dengan murid-muridnya, dia mendatangi pohon ara. Pohon ara dilihatnya sudah berdaun. Ya kan? Sudah berdaun pohon ara itu. Ternyata ketika dia mendekati pohon ara itu, dia tidak mendapati apa-apa dari pohon itu. Dia marah. Sehingga dia mengutuk. Janganlah engkau berbuah selamanya lagi. Kenapa dia mengutuk? Kalau dia memang Tuhan, harusnya dia tahu pohon itu belum musimnya berbuah, itu satu. Kalau memang dia Tuhan, maunya dengan kuasa dia sebagai Tuhan, dia buatlah pohon ara yang aturannya pohon bermusim, jadi jangan bermusim, berbuah saja langsung. Tapi nggak ada kuasanya apa-apa, karena dia bukan Tuhan. Dia hanya sebatas manusia yang geblek saya katakan. Kenapa saya katakan geblek? Karena ada Tuhan yang tidak tahu pohon bermusim, tiba-tiba dikutuk. Padahal dia yang menciptakan pohon itu. Dia menciptakan pohon. Tetapi dia tidak tahu pohon itu pohon musiman. Belum musimnya berbuah, dia lapar. Dia datang. Yang lapar itu kemanusiaannya, Nor. Yes. Tetapi mana ketuhanannya? Ketika dia melihat pohon yang belum musimnya berbuah, dia kutuk. Saya membuat satu analogi yang bisa ditangkap. Saya punya pohon durian yang musim berbuahnya bulan 12. Karena saya pengen makan durian, saya datangi pohon itu. Wahai pohon, kenapa kau tidak berbuah? Saya pengen makan kau pohon. Datang kalau santurannya pohon itu ngomong, weh Nora botol. Saya berbuah tuh bulan 12. Terus saya ambil nih sinso. Saya tebang. Nyeng. Jatuh pohon itu. Brek. Lewat tetangga. Bu Nora. Iya Bu Siti. Kenapa ditebang pohonnya Bu? Saya pengen makan buah durian. Tetapi belum berbuah toh piye? Saya bilang. Loh ibu ini kok botol dodol katanya. Bulan 12 Bu baru berbuah.
Kenapa bulan 8, bulan 9 ibu cari buahnya? Ibu ini kok botol? Kak Nora boleh nanya nggak? Silakan. Itu pas Yesus lapar kenapa nggak ke warteg aja sih? Kenapa harus ke pohon ara? Karena belum peradaban. Oh ya, oke, siap. Makasih Kak. Kan ujungnya menghujat kan? Siapa yang menciptakan? Selamat Saya pagi katakan, Nora, selamat ya pagi. sabar. Tenangkan roh. Ya, sabar. Ya. Nah, Halo, Nora. ya, silakan. Diam dulu Oto. Kau sudah tua, maunya kau dicokokin dengan racun. Baru datang, Dasar suruh otak menyelamatkan kau. separuh. Iya nggak apa-apa loh, tak separuh daripada Oh, otak gitu. dongo pemakan B2. Diam dulu ya, diam sebentar Bang Akal ya. Nah, di sini jadi menjelaskan ya. Kalau memang kalian mau menghujat Nabi saya, pikir-pikir dulu. Banyak kitabmu yang bisa saya lontarkan di sini yang merujuk kepada penghujatan. Salah satunya apa? Kau mengatakan kalau kami akan dilayani 72 bidadari, Tuhan kau memerlukan 16.000 perempuan yang masih perawan. Di mana Nora? Mau tahu ya? Makanya jangan di sini macam-macam sama saya. Silakan Akal, bukan mute kau. Izin Kak Nora, saya boleh tanggapi dulu. Iya silakan Bang Al. Jadi tadi begini Bang Nora, Kak Nora, Ya, dia user tidak paham apa yang dimaksudkan Bang siapa tadi? Kores. Oh Bang Kores. Kan Bang Kores mengatakan pelecehan. Pelecehan dalam arti, kan dia udah bacakan arti tadi pelecehan itu salah satunya adalah merendahkan martabat. Yang dimaksud Bang Kores ini saya nangkap merendahkan martabat Tuhan atau merendahkan martabat Allah. Itu maksud Bang Kores sebenarnya. Kalau itu pun dia nggak nangkap. Jadi kalau Kanora tadi ngomong masalah itu, lebih nggak nangkap lagi Kanora. Karena yang hal sederhana aja dia nggak nangkap. Padahal dia bacakan sendiri arti dari pelecehan tadi kan. Iya. Salah satunya adalah merendahkan martabat. Nah, yang dimaksudkan Bang Kores ini merendahkan martabat Allah. Itu maksud Bang Kores tadi. Saya paham kok. Nah, di situ pun dia nggak paham. Apalagi yang tentang yang Kanora sebutkan tadi. Lebih nggak paham lagi gitu loh. Jadi dia Allah menutup keluar, diri kan? Kanora. Jadi percuma ya, dia menutup diri orang itu tadi. Baik, makasih Kanora. Itu aja sih. Iya, Allah keluar dari lubang najis. Nah ini bagaimana ceritanya? Kan gitu. Ya itulah. Kalau manusia yang keluar dimaksud. dari lubang najis itu ya biasa. Namanya manusia. Lah, ini Tuhan loh. Keluar dari lubang najis. Gimana Itu mungkin? yang dimaksud. Betul. Itulah yang ditekankan nama Bang Kores tadi bahwa Allah menjadi manusia kan. Bahkan Bunda Maria, Kanora bertanya pun Bunda Maria adalah melahirkan manusia atau bukan, dia tidak mau jawab kan. Malah dikatakan Tuhan. Dia jawabnya adalah Tuhan. Ya, sedangkan Maria kan manusia gitu. Kemudian di Lukas 2 itu kan udah saya teliti, Lukas 2 ayat 11. Di situ kan hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan. Nah, Kristus saja artinya sudah manusia yang diurapi, bagaimana? Artinya yang mengurapi kalau dia secara gamblang itu hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan. Harusnya seperti itu. Ya, betul. Itu baru lurus kalau mau. Makanya saya harus banyak belajar ya tentang nabi-nabi lagi. Kalau dia mau mengenal Nabi Muhammad, seharusnya dia belajar dulu dari buku Sirah Nabawiyah. Saya udah beli juga ya buku Sirah Nabawiyah, ada 2. Itu. Seperti itu. Terima kasih Bang Kanora. Iya, Itu aja sih. sama-sama. Kamu user beli buku Kama Sutra aja untuk memperdalam biar istrimu tidak mengamsal. Ya, user ya. Silakan Akal. Buku Kama Sutra itu cocok untuk kau user. Biar istrimu tidak ngamsal. Bahaya kalau ngamsal. Akal silakan Akal. Akal. Ngamsal itu apa? Saya masih Ngamsal itu seperti marilah. Mari. Jadi teringat aku lagu. Marilah kemari, hey. Ini lagi kekasihnya Akang naik, saya naikkan. wah ini kalau si Rasmi ya, Rasmi nih malam pertama sama si Rasmi ya, teman-teman malam pertama sama si Rasmi
pas dikangkangin itu si Rasmi keluar asap hitam, hus, bau ban kebakar, hus, bau ban kebakar. Ini kalau sama si Rasmi, sisa supir truk. Kang, kukira yang keluar. Kenapa dia muncul tulisannya Pepe mamamu begitu bujangnya babi mulutnya Kang Dio, lihat nih mulutnya. Si Nore itu pun bujangnya bujang si Nore kayak gitu kontol. Si Nore itu bujangnya kayak gitu makanya dibuang lakinya itu. Udah pernah dibuang lakinya bujang si Nore kayak gitu kontol yang goblok, bodoh. Longor kau semua kau. Itu si Nora itu bujangnya berasa makanya dibuang lakinya. Padahal udah malam dia dibuang, malu-maluin. Bersih kalian semua tahu. Babi kurang ajar. Babi kalian semua, kurang ajar kalian semua. Kau yang babi perempuan, goblok kau Jangan, tuh mulut kau. Jangan Bang Al, jangan biarin. Nggak, saya nggak suka mulut. Ini yang ajaran kau seperti itu, Yesus mengajarkan seperti itu. Di sini kau menunjukkan apa yang diajarkan oleh Yesus ya. Dengan kata-katamu itu sudah jelas bahwa di situ tidak ada akhlak dan etika yang diajarkan. Dan kau tidak paham Bible. Ketahuan bahwa kamu itu tidak paham apa yang dikatakan oleh Yesus. Noise Akang. Mana dia? Kabur dia, mungkin malu dimarahin sama sesama Kristen. Tengoklah si Borneo ya, Borneo. Nora ini kalau datang ke Kalimantan udah kena kuliti. Loh, emang kau yang punya Kalimantan? Borneo? Kau punya Kalimantan? Ini sini aku orang Borneo. Di mana kau di Borneo? Di mana kau di Borneo? Aku orang Borneo. Di mana kau Borneo? Berarti saya kalau datang ke Kalimantan, kalian melakukan suatu pembantaian gitu kepada saya. Katanya ajaran kasih. Nora, kami tidak berperang, Nora. Kami mengasihi musuh. Bujangmu. Naikkan aja Borneo itu. Di mana kau? Di Borneo mana kau? Jangan jual Kalimantan. Ya betul. Kau jangan jual-jual apa suku kau. Bahaya kau. Bujangmu. Kayak si bujangnya si Bodat ini. Yang baru masuk ini. Silakan Bodat. Silakan Pesundil. Udah malam kau dibuang juga kau ya karena pepekmu berasap lah, pepek bini-bini ini si Komal ini berasap semua, belendir, berkuning-kuning semua pepek kalian kan. Gimana enggak belendir? Ya Tuhan yang enggak ada di sorga, Tuhan yang enggak bertempat. Wah, Tuhan kok enggak bertempat, Tuhan kok enggak ada di sorga. Di mana tuh Tuhan? Katanya penghuni sorga tidak ada. Katanya 72 bidadari. Disimpan di mana itu 72 bidadari? Dia masih di kuburan Muhammad kali ya. Aduh. Di record teman-teman, di record ya. Soalnya rumahnya udah ketahuan juga sih. Goblok. Tuhannya tidak ada di sorga. Penghuni sorga tak ada, tapi dihadiahin bidadari surga, pangeran surga. Lah di mana bidadari surganya? ajaran gabrul. Makanlah tai gitu sama kalian. Kencing unta minumnya, tai makanannya ya, biar pintar kalian. Longor kalian semua ya. Udah cuma selesai. segitu. Udah Ada selesai. yang berkualitas gak sih? recordnya. Teman-teman Udah Kristen selesai. yang berkualitas dong, yang berkualitas Enggak, dong. hari ini kita nggak naik yang berkualitas, Bang Dio. Dari tadi malam udah naik yang nggak berkualitas sama Bang Zuma, udah selesai. Udah selesai, udah selesai. Rasmi, keluarkan apamu, birahimu lagi dek di sini dek. Ayo Rasmi, kena Bennett dia apa, Akang? Kabur sendiri. Tahu sendiri kan room saya mah anti kick, anti mute. Kecuali moderator yang apa akan bilang. Ya, silakan. Akal, kame.
kami. Yo, Iya, silakan. Agama apa? Assalamualaikum. Oh, Muslim. Ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Ada, tetapi saya baru track record itu orangnya di laptop. Kenapa kasih turun? Aduh, sedikit lagi dapat itu. Udah bang, kita udah tahu rumahnya. Kan Olan sering ke rumahnya. Bagaimana? Kita udah tahu rumahnya si Rasmi ini, udah tahu. Dia di mana rumahnya udah tahu kita. Oh, sudah tahu. Oh ini Bang Kamerun ini yang mualaf itu ya? Yo. Oh Iya iya. iya bang, ini teman kita juga. Iya, saya baru lacak di laptop nih, baru mulai dengan akunnya ya turun. Udah diketahui orangnya. Oh, sudah diketahui, baik Ya, sudah. ini ada Akal sama Magen nih, Bunda Nara. Yo, selamat pagi. Si Magen. Ya, kenapa? Ya silakan kok Magen. Ya, Bunda Nora bisa jelasin saya ini ya. Anisa ayat 66 itu dari kemarin saya nanya-nanya ke Islam pada bingung semua itu. Coba Bunda. Bukan bingung, karena kamu memang nggak ada ilmu dalam soal Al-Quran. Oh, Silakan coba baca. ya udah Bunda Nora kan yang punya ilmu. Kamu yang baca. Kamu yang baca. Dibaca, silakan. Sama si Rasid bingung. Iya, kamu baca. Ya, dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunbunlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Ya, makanya pertanyaan saya, kami di sini siapa dan yang diperintahkan untuk bundir ini siapa? Itu Bunda Nora. Oh, kalau gitu baca sebelumnya. Oh, sebelumnya. Anissa Sebelum berapa? sesudahnya ya. Anissa berapa? Anissa 65, 66, 67. Baca. Ya, Anissa ayat 65, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau, buka kurung, Muhammad tutup kurung, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, buka kurung sehingga tutup kurung. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya, ya. Justru nggak nyambung Bunda kalau ayat 67 ya. Saya bacakan aja. 67 dulu. Saya bacakan aja. Ini Al-Quran saya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri. Ayat berapa itu? Kamu. Udah saya bacakan aja. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Togut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Togut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka orang munafik disebabkan perbuatan tangannya sendiri, kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-sekali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian.
Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka. Dari siapa? Orang-orang munafik. Dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzolimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami, dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Pertanyaan kamu, kami itu merujuk kepada siapa? Kami itu Ya, merujuk kepada siapa? saya nggak Izin tahu. aku yang jawab Kak Nora. Kami itu Silakan siapa Ustadz. dan yang disuruh bunuh diri ini siapa? Bunuh diri ini siapa? Silakan. Aku izin jawab Kak Nora boleh? Ya silakan. Itu apa kapasitas dari Iya. Bang Dio? Ayat-ayat itu terkait dengan Thabit ibn Qais bin Syammas. Waktu itu ada seorang Yahudi mengatakan, kalau seandainya kami diperintahkan untuk bunuh diri, kami diperintahkan oleh Allah untuk bunuh diri, maka kami akan membunuh diri kami. Kemudian Qais bin Syammas radhiyallahu anhu mengatakan, justru kamilah yang melakukan perintah Allah. Kami yang melakukan perintah Allah. Kalau seandainya Allah, Thabit bin Qais bin Syammas, Thabit mengatakan kalau seandainya kami yang diperintahkan oleh Allah untuk membunuh diri kami, kami akan lakukan. Artinya apa? Kami orang-orang Islam, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Yahudi. Langsung turun ayat itu. Langsung turun ayat itu. Itu asbabun nuzulnya. Oke, berarti Allah memerintahkan untuk bunuh diri. Makanya Seandainya. kau baca ayatnya, Bos. Ya kan Baca di sini ayatnya. sekalipun. Walau sebentar. Walau Ya, di sini anna. bentar. Ini di sini kan dikatakan begini. Ternyata mereka tidak melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Artinya ada kan Ya. mengikuti perintah yang dilakukan diperintahkan itu kan. Makanya abangku, makanya Hmm. kalau kau baca Al-Qur'an minimal ya, minimal kau ngerti bahasa Arab. Gitu minimal. Kenapa? Oh, jadi Karena kalau kau baca menerjemahkan ini terjemahan nggak kau paham nggak dia bahasa Arab. makna dari ayat itu. Hmm? Inilah logical fallacy-nya Iya, teman-teman Kristen kayak gini loh. Yang Enggak, aku menerjemahkan ini bernarasi, nggak paham bahasa minimal Arab apa dengar- bagaimana, Dio? Kau dengar dulu, Bos. Dengarkan dulu. Biar kita mengedukasi kawan-kawan di bawah. Jangan kau asal nyerocos, nggak ada isi, bikin malu. Oh, enggak Bikin dong. malu Saya Kristen. justru tegas di sini. Saya justru Kau fokus sama dengarkan pertanyaan dulu. saya. Aku jelaskan pakai ilmu. Jadi kami di Aku sini jelaskan siapa? pakai ilmu. Enggak, Magen. Kau kan tadi mengatakan. Allah Subhanahu wa Sudah. taala. Sebentar, Bang Dio, sebentar. Kau tadi mengatakan, Mm-mm. saya sudah bertanya kepada Islam, semua pada bingung. Bagaimana? Nggak seperti itu framingmu. Ketika dijelaskan sama orang yang berkompeten, kamu asik memotong. Iya, tadi kan bilangnya ini Ya kan makanya perbandingannya diam. sama orang Makanya dia Yahudi. bilang. Makanya diam dulu. Orang Yahudi di Makanya diam dulu. Menjelaskan. bentar Dengar dulu dulu. loh. Dio tadi Kau ngomong bisa dengar nggak? si Yahudi Nggak, kau bisa ini dengar dia nggak? mengaku dia lebih beriman. Benar nggak? Makanya diam dulu. Makanya kau dengar dulu, Bang. Ya Dengar dulu, Bang. Kau dengar ampun, dulu. kenapa kalian Aku belum muter-muter? selesai Tinggal jelasin menjelaskan. aja ayat ini. Ngapain Iya, muter-muter gitu makanya aku loh? jelaskan kau diam. Aku jelaskan kau diam. Oke, Aku tinggal silakan. jelaskan, iya kau diam. Sebagian kecil di sini melakukan loh, ya.
Bunga. Ya, silakan lanjut. Itu perintah kok. Aduh. Makanya aku bilang tadi minimal kau ngerti bahasa Arab. Karena dalam terjemahan itu nggak dijelaskan kata lau, ada lau di situ. Walau anna, jika seandainya. Itu seandainya. Ternyata. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyatanya nggak dibaca. Kau dengarkan dulu, Magen. Kau bongak kali kau. Oh, yang bongak kamu. Walau Anda, Kamu kenapa bingung dengan penjelasanmu sendiri gitu loh? Kok bingung? Aku belum menjelaskan. Ini kok ada sebagian potong-potong. kecil melakukan ya, melakukan apa perintah Iya, yang makanya kau diberikan. dengarkan. Walau Anjing, kau anda- bisa dengar nggak anjing? Ya ampun. Inilah anjing, inilah binatang. Ini Suruh direkam diam, ya, dia tidak direkam diam. ya, ini direkam ya. Ternyata Direkam lah, kau anjing. muslimah seperti ini. Anjing. Jadi yang tadi nyuruh rekam-rekam, ternyata direkam balik nih si perempuan ini, si pesina ini ya. Kau anjing. Oke, silakan. Kau anjing, kau babi. Dio. Yang mau kau tuh jadi sudah. Allah membenarkan adegan bundir. Ayo, Sebentar. silakan. Kalau kau mau Bang Magen, aku masih hormat kau ya. Aku Oh, masih sopan sama kau. Kalau kau mau diskusi dengan Saya udah baik, tahu kamu, saya udah tahu kamu, Dengarkan. gitu ya. Dengarkan dulu. Kamu Dengarkan ini dulu. Kan? Kalau Saya sudah bilang, dia Ini datang ke sini jangan- hanya untuk memancing. turun kalian aja jangan kau. berlindung. Ini di Turun aja balik lah kau. bahasa Arab gitu loh. Turun aja lah kau. Turun Ya. aja lah kau. Turun aja. Turunkan aja lah. Ya, si Turunkan aja. Oh, nggak betina, bisa, kau nggak omongan bisa mulutmu juga sampah betina. Tunggu dulu sebentar Bang Dio. bisa. Magen, memek mama kau udah kau jilat. Memek mama kau udah kau jilat memeknya. Jilat lah, karena nggak ada tuh larangan. Ya, di dalam Bible kau nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Oke, aku Memek izin. mama kau. Aku izin menjelaskan ya Kak Nora ya ayat itu ya. Makanya kenapa aku katakan minimal kalian itu mengerti bahasa Arab. Kenapa? Karena dalam terjemahan itu nggak dijelaskan makna lau di situ. Itu yang mengerti tentang penjelasan itu adalah orang-orang mengerti bahasa Arab, dia baca tafsir para ulama. Nah, terjemahan itu untuk memudahkan. Makanya dalam Islam itu kita diperintahkan untuk bertanya kepada ulama kalau nggak ngerti. Ayat itu berbicara tentang orang-orang Yahudi yang membanggakan dirinya di hadapan kaum muslimin di waktu itu. Makanya sahabat Thabit bin Qais bin Syammas justru membantah mereka. Kamilah orangnya yang taat kepada Allah. Untuk membenarkan itu turun ayat walau anna katabana alaihim, jika seandainya kami perintahkan mereka, kami wajibkan kepada mereka an qutulu anfusakum, hendaknya kalian membunuh diri kalian, aw ikhruju min diyarikum, atau kalian keluar dari kampung halaman kalian, ma fa'aluhu, tidak ada yang melaksanakan itu illa qalilum minhum, kecuali sedikit di antara mereka. Artinya, apakah dahulu di zaman Nabi Musa alaihissalam orang-orang Yahudi ada yang taat kepada Musa? Ada. Orang-orang yang taat kepada Musa itu ada. Orang-orang Nasrani yang taat kepada Isa putra Maryam. Ada enggak? Ada. Tapi kebanyakan pembangkang. Itu maksud ayat itu. Makanya aku bilang tadi, kau nggak ngerti bahasa Arab. Lau di situ kalimat perandaian. Untuk menguatkan bahwa apa yang dikatakan oleh Thabit bin Qais bin Syammas adalah benar. Orang berimanlah yang paling tunduk terhadap perintah Allah. Orang beriman itu apa slogan kami orang-orang beriman, orang muslim? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Makanya kau tidak pernah dapatkan orang-orang muslim itu pengecut. Gak ada. Pemberani semua. Makanya Indonesia merdeka. Paham kau? Harus penjajah aja kau, banyak gaya kau. Nenek moyang kita berjuang melawan penjajah Belanda itu kenapa? Karena konsep jihad yang dalam Islam. Pemberani mereka. Para pemuda-pemuda yang digelorakan semangatnya untuk melawan penjajah di Surabaya oleh Bung Karno, Bung Tomo. Konsep apa yang mereka pakai? Konsep jihad, bos. Denger aja kau, banyak kali kayak kau. Lanjut Kak Nora. Saya tadi tuh sudah tahu dia mau naik. Saya tidak naikkan. Saya tidak tahu siapa yang naikkan. Makanya saya malas. Karena berapa kali dia di room muslim itu menghujat, mengatakan Nabi Muhammad itu pencabul. Saya tidak pernah bertemu dengan dia. Nggak pernah. Entah siapa tadi yang menaikkan dia, saya nggak tahu. Makanya tadi saya sudah malas. Dia berapa kali menghina pribadi saya nggak masalah. Tapi ketika saya nanti ngomong kayak begitu kan nggak ada yang setuju. Saya menghindari bagaimana biar saya tidak menghujat ketuhanan Tuhan dia.
Paham ya? Kenapa saya ngomong kayak begitu? Karena dia sudah berapa kali mengatakan Nabi Muhammad itu penjina dan pencabul. Saya tidak mendapati dia di room. Tiba-tiba dia ada di room ini. Jadi saya mengeluarkan emosi saya ketika dia menghujat Nabi saya. Kalau seandainya dia menghujat saya, seperti yang dirakukan Rasmi tadi, Nora, ini kau begini, ini kau begitu. Saya tidak masalah. Saya tidak lawan. Saya tidak lawan kan tadi. Tapi ketika dia menghujat Nabi saya di room-room lain, di room Islam sendiri, itu yang membuat saya kenapa melontarkan muncung kasar saya seperti itu. Jadi maaf, saya ini bukan perempuan seperti yang mungkin kalian pikir saya yang harus, oh Nora, kamu harus begini. Enggak, saya tidak bisa. Karena saya manusia biasa. Ya, saya manusia biasa. Saya cuma tidak suka dia tuh menghujat Nabi saya. Kalau saya disuruh sabar, saya sudah sabar. Magen ini sudah berapa bulan saya sabarin. Saya tidak mendapati dia di room. Tapi untuk mengeluarkan emosi saya karena dia menghujat Nabi saya caci maki kepribadian dengan keluarga dia. Karena dikatakan jangan menghujat sesembahan orang lain. Saya tidak menghujat Tuhan dia. Kalau dia mau mengatakan saya seorang pelacur, silakan. Bahkan tempi saya pun diomongkan, silakan. Tapi jangan hujat Nabi saya. Kau katakan pencabul, kau katakan berzina. Siti Aisyah bagaimana diobo-obo. Saya nggak suka. Ya, kenapa saya marah? Jadi tolong ya, dimaklum. Saya manusia biasa. Saya bukan istri Nabi. Istri Nabi aja juga ada emosinya kok. Jadi dimaklum ya. Dimaklum. Kalau kalian mengatakan tidak sesuai dengan hijab, silakanlah kalian yang menilai. Tapi Allah yang Maha tahu bagaimana saya emosinya. Allah, Kak Nora itu cuma keras di aplikasinya itu. Kalau ketemu langsung mana berani ngomong kayak gitu. Keras di aplikasi aja itu. Banyak gaya aja. Gak ada yang jagoan itu. Orang Kristen tuh gak ada yang jagoan. Pengecut semua. Cuma berani menghujat aja di aplikasi ini. Iya, kalau enggak kami digorok, bro. Kalau kita ketemu langsung digorok itu, ya kan? Itu enggak? Kamu tahu nggak seorang dia ya, influencer entah apa, dia mengatakan tokoh Nabi Muhammad tokoh fiktif aja ditangkap. Nabi Muhammad tokoh fiktif. Apalagi kalau kau katakan Nabi kami seorang pencabul, memang mati kau, mati. Wah, itu dia makanya orang-orang Kristen ini takut. Bang Akal, sebentar. Begini aja Bang Akal, gini aja Bang Akal, gak usah panjang lebar. Kalau kau berani menghujat nabiku, depanku, ketemu kita gimana? Berani kau? Tergantung ketemunya di mana, bro. Ya di mana? Kau di mana? Aku datang ke tempatmu. Di mana kau? Aku di Medan. Kalau kau enggak punya ilmu untuk berdiskusi, sebentar. Kalau kau enggak punya ilmu untuk berdiskusi, kau mending turun, enggak usah menghujat. Oke? Ya. Saya kan enggak ada menghujat. Tadi kan kalian tanya kenapa begini. Ada argumentasi aja kita. Jawab. Gimana sih Anda ini? Ada argumentasi aja kita. Makanya aku bilang, teman-teman Kristen itu hanya berani menghujat di aplikasi. Kalau depan-depanan nggak berani, melempem semua kayak kerupuk, tahu kau? Iya dong. Iya, pengecut. Kami nggak boleh membunuh orang. Nggak boleh. Siapa bilang? Kami nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nggak boleh. Siapa bilang kau baca? Cek 1 2 3. Kau baca, sebentar. Akal. Kau baca di kitabmu 1 Samuel 15 ayat 3, baca. Kau baca yang keras. Saya baru pulang beli bubur. Akal, justru yang nyuruh ngebunuh itu Tuhan Anda, Tuhan Kristen yang nyuruh ngebunuh. Coba buka di Lukas 19 pasal 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, Tuhannya sendiri loh menyuruh ngebunuh. Menyuruh ngegorok loh Tuhan kalian sendiri loh. Ini ayat Bible loh. Ngeri ini. Nggak pernah baca Bible kau. Iya, banyak loh ayat-ayat pembunuhan itu di Bible. Parah kan ini. Tuhannya sendiri nyuruh ngebunuh.
Akang lucu mereka nih Akang. Sok keras begitu kita balas keras langsung melempem, langsung flying victim. Lucu kan? Ya kan mereka emang kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah, emang itu mentalnya mereka seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh saya bicara sedikit? Boleh, silakan Bang Kamerun. Ya, saya Cameron dari Papua. Ya. Saya mungkin secara keilmuan Islam itu banyaklah kakak-kakak ustadz-ustadz yang pandai dalam menjelaskan. Tapi kalau ada muncul pertanyaan, kenapa Nabi, siapa yang double? Ada yang double? Akang. Oh, saya ya. Oke. Kenapa Nabi Muhammad itu sangat berpengaruh di apa? Bahkan dunia mengakui keberpengaruhan Nabi Muhammad pada beradaban tuh. Artinya apa? Nabi Muhammad bahkan kafir pun mengakui itu. Tidak mungkin ada kebohongan yang bertahan 1400 tahun lamanya sampai sekarang diakui, itu nggak mungkin. Siapa dia? Hanya Nabi. Itu ilmiah mencatat, keilmuan pendidikan mencatat, sejarah mencatat historis Nabi Muhammad. Jadi nggak mungkin ada kebohongan 1400 tahun yang bertahan. Masuk akalnya di situ seharusnya. Bang, bukti arkeologis Nabi Muhammad ada nggak sih? Yang setahu saya sih nggak ada, Bang. Makanya ya silakan tunjukkan. Untuk membuktikan kita perlu cara pembuktiannya. Satu, yang pertama untuk membuktikannya tercatat pada sejarah, nggak nambah itu. Satu. Kedua, butuh akal logika untuk membuktikan bahwasannya dia benar, sahih, kuat dia. Pertanyaannya, kamu punya akal yang sehat nggak untuk menerima keperadaban Nabi pada kisah nyata historis? Nggak mungkin historis menyimpan kebohongan 1400 tahun sampai sekarang tercatat. Tercatat sekarang. Makanya saya tanya Bang Kamerun, di mana mencatatkan tentang Muhammad di luar Islam? Oke, nomor satu. Kalau kamu mau baca namanya. Kau mute dulu lah Akal. Kau tuh noise. Oke, kalau secara ilmu sejarah ilmu sejarah, mau itu filsafat kayak filosofi kayak mau itu psikologis kayak 100 most influencer, 100 manusia paling berpengaruh di dunia. Nomor 3 Yesus tuh. Saya terus terang aja, silakan kamu baca judulnya itu. 100 orang berpengaruh di dunia. Buku itu sudah ada sebelum nenek moyangmu lahir. Sebelum kakek moyangmu lahir, 1400 tahun yang lalu buku itu sudah ada. Masa buku itu mau berbohong? Tidak mungkin orang intelek diakui secara global tetapi berbohong tuh. Itu satu. Itu di luar Al-Quran ya. Yang kedua, kalau kamu ingin dapat buktikan, searching aja di internet. Cepat-cepat, saya beri waktu kamu 1 menit, searching di internet. Manusia paling berpengaruh di dunia, entah itu AI, Wikipedia, apapun itu. Coba lihat. Saya berani turunkan kepala saya untuk kamu kalau nama nomor 1 itu bukan Nabi. Cepat-cepat searching, manusia paling berpengaruh di dunia siapa? Arkeologis Bang Kamerun, itu bukan bukti arkeologis. Itu apa yang Anda sebutkan itu? Bukti arkeologis bukan seperti itu. Kalau itu pengakuan orang tentu Nabi Anda, bukan Sekarang bukti gini, arkeologis itu. Makanya Ini ya, untuk membuktikan ucapan itu benar, orangnya sudah mati, tetapi bukunya masih disimpan sampai sekarang, masih jadi ilmu pengetahuan pendidikan tuh. Kamu mau ketemu orangnya udah mati, yang mencatat udah mati tuh. Orang yang hidup sejaman dengan dia sudah nggak ada. cerita maling kundang juga masih ada sampai sekarang, Bang. Cerita maling Aduh, jaringan kau ada jaringan setan. Turunlah kau. Apa kau? Nggak, jadi dia butuh bukti, tetapi nggak menerima cara pembuktian. Cara pembuktiannya itu harus ada buku yang mencatat. Buku yang mencatat itu minimal buku yang setara dengan hidup yang dicatat. Contoh Nabi yang hidup sejaman dengan Nabi ini mencatat bahwasanya manusia ini, makhluk ciptaan Allah ini memang tercatat berpengaruh di bumi. Berpengaruhnya apa? Satu, dalam segi kenegaraan dia berpengaruh. Islam turun di peradaban orang-orang jahiliyah, orang-orang yang belum punya akal, wawasan tentang ketuhanan tuh.
Islam selalu turun di tempat-tempat kebodohan tuh. Tetapi kok sekarang Islam mau turun di tempat-tempat orang yang seperti dia, tidak mau terima. Harusnya begitu cara logika berpikirnya. Makanya disyaratkan pada ajaran ilmu pendidikan, ilmu Islam, akal dulu. Kalau Islam versinya baca dulu, baru kau pahami. Harus begitu logikanya, tidak boleh. Mungkin kalau secara keagamaan, kakak-kakak semua di dalam bisa menjelaskan. Tetapi kalau secara ilmu pengetahuan, ilmiah kah, atau itu yang dia bilang dengan istilah-istilah apapun itu nggak bisa serta merta diminta pembuktiannya. Dia minta bukti ilmiah, bukti apa? Orang Tuhan itu gaib, kita nggak bisa lihat Tuhan, nggak bisa mengakui keberadaannya di sebelah mana. Jadi satu-satunya cara untuk menanggapi orang semacam itu diam saja sudah. Kalau tidak kita hanya menambah orang bodoh baru. Iya, ada anak Medan tuh. Kakak Medan. Izin Bang Kamarun, Bang Host. Kalau saya sih begini ya Bang ya. Memang percuma kita menjelaskan kepada lalat kan. Ya, mana itu madu, mana itu sampah. Jadi sederhana sebenarnya kalau kita mau mengenali tentang Nabi Muhammad. Kita baca buku Sirah Nabawiyah. Memang betul, jujur ya, umat Kristen memang teman-teman saya juga belum memahami dan tidak buta sekali tentang Nabi Muhammad. Jangankan Nabi Muhammad, tentang Bible aja buta, boleh dibilang buta. Jadi sulit kita menjelaskan kepada lalat seperti tadi saya bilang kan awal gitu Bang. Sederhana, kalau dia memang betul niat ingin mencari kebenaran, saya hanya menyarankan teman-teman saya Kristen coba baca baik-baik buku Sirah Nabawiyah, kisah tentang Nabi Muhammad. Ya di situ sedikit tidaknya adalah yang kita dapat poin baiknya atau poin ajarannya atau akhlaknya atau yang dijadikan suri teladan bagi umat muslim. Tidak ada salah kok kita mempelajari agama orang lain selagi itu ajarannya benar dan baik. Kita ambil yang baiknya dan kita pelajari. Di situ kita akan mendapatkan kebenaran. Kalau saya sih sederhana ya. Sirah Nabawiyah itu kuncinya, itu aja. Terima kasih Bang. Silakan. Iya. Halo Kamerun. Ya, selamat pagi. Selamat siang. Ya. Pagi. Ya. Kamu udah mualaf? Bagaimana? Iya, kamu udah mualaf, saya bilang. Iya, betul. Bagaimana? Apa kamu yang membuat kamu jadi mualaf itu apa? Kepercayaanmu gimana? Oke, saya jawab ya. Ya. Satu. Khutbah terakhir Nabi Muhammad, orang Arab tidak lebih tinggi daripada bangsa lain. Kulit hitam tidak jauh lebih rendah dari kulit putih. Rambut keriting tidak jauh jahat dari rambut lurus. Itu khutbah-khutbah semacam itu sudah diucapkan 1400 tahun. Menilai pribadi bahwasanya Nabi Muhammad bukan seorang yang rasis, itu yang pertama. Yang kedua, dia mengajarkan secara sempurna. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutnya itu tersampaikan sampai di akal tanpa menyinggung satu kaum atau kelompok tersebut. Yang kedua, Islam selalu konsisten pada ranahnya sendiri. Satu, dia punya kitab sucinya sendiri, konsisten pada bahasanya sendiri. Turun dan tidak ada campur tangan manusia selain Tuhan. Yang keempat, dia menjaminkan bahwasanya setiap umat
Bagaimana? Ketiga, itu baru kedua tadi ketiga. Enggak, ini yang kedua. Ini Gak usah dipotong. Iya keempat, orang ketiga belum dah keempat. Gimana? Biarin, suka-suka dia lah. Oke, ngelek deh ngelek. Kau anak Medan agama apa? Kau masuk pun ke rumah orang tidak perkenalkan diri, tidak salam. Orang nggak ditanya, kenapa saya pengenalan diri? Ditanya lah. Kau turun aja deh. Saya Ya muak udah, sama turun. orang kayak gitu. Turunlah kau. Bangsat. Sejak kapan kau apa kau? Itulah. Agama ajaran kasih kentut iyalah. Kasih anjing iyalah. Cezi. Halo. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Muslim. sebentar. Alhamdulillah. Ada yang disampaikan? Enggak sih, tadi cuma mau nunjukin apa namanya daftar nama orang yang berpengaruh di dunia kan. Tapi udah telat lah dia ini. Ya. Oke. Itu aja ya Bang. Bang Lagaligo. Bang. Bang Aco itu Bang Aco. Iya. Halo malaikat. Malaikat. Halo, Ya. Agama apa? ngelek ini. Enggak. Agama apa? Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Islam. Assalamualaikum. Nggak ada yang ini orang Kristen di atas. Mau tanya. Apa? Tanya apa? Tanya kepada orang Kristen. Enggak ada orang Kristen ya Bang. Ya Rudi. Rudi. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ada yang mau disampaikan Bang? Tidak ada, Bu. Cuma salam kenal saja dari saya. Untuk semuanya semangat selalu untuk dakwah Islam. Karena untuk orang-orang yang seperti mereka itu, seberapapun kita memberikan penjelasan, seberapa besar pun, segitulah kembalinya kepada kita. Semakin besar kita memberikan penjelasan, semakin besar menolak mereka. Jadi semangat untuk kita semua, untuk dakwah kita. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua dan kelancaran untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Itu saja Bunda. Amin. Ya, Mr. Mere. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ada yang mau disampaikan. Ya, saya mau menyampaikan sedikit, punya kekhawatiran sedikit ini terhadap itu. Katanya kan Bang Juma ini mau ke Jakarta gitu, mau main film gitu. Saya khawatir kalau hal itu ada upaya pemberhentian gitu terhadap karirnya Bang Juma saat ini gitu. Saya khawatirkan seperti itu gitu. Iya ya Bang, nggak apa-apa Bang. Jangan terlalu jauh punya pemikirannya Bang. Bang Juma. Ya masalahnya kan nanti Iya Bang, kalau bentar sudah Bang.
kalau sudah ngikuti prosedurnya siapa tuh pemeran film, nanti takutnya nggak bisa berbuat apa-apa Iya, lagi. ya nggak Takutnya apa-apa. Iya, iya takutnya bang. jadi banyak alasan gitu, nggak bisa lab lagi. Iya Terus bang, iya bang. jadikan sebab alasan-alasan capek lah, gimana lah gitu. Kami nggak. Connect dulu Harry. Nggak, Harry ini santai Pak aja muka. Harry ini Pak Presiden ya. Mau menangkap orang Kak, seenaknya aja, kayak bujang mula. mukanya santai aja Kak. Jangan kayak gitu loh mukanya. Santai aja loh. Aku WA kau. Kenapa saya begini? Iya benar. Aku kau Kayak ada biar kau masalah tahu besar. kenapa. Iya. Oke, siap. Aduh, minta maaf nih kakak-kakak, sempat sinyal sempat hilang. Iya nggak apa-apa. Wifi sudah hidup. Nah itu. CCTV sudah bunyi tuh. Assalamualaikum Kak Nora. Waalaikumsalam. Silakan. Ada sedikit pertanyaan ya. Saya Islam. Ini Bang Kamerun ya? Bang Kamerun. Assalamualaikum. Bang Kamerun, assalamualaikum. Bang Kamerun kayaknya nge-lag. Bang Kamerun, dibuka mute-nya bang. Iya, siap abang. Ya baru atur sinyal tadi, wifi sempat mati. Bagaimana? Assalamualaikum, Bang Kamerun. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bang Kamerun baru mu'alaf ya? Ya. Bang Kamerun baru mu'alaf ya? Ya sudah beberapa lama inilah, sudah dengan Mas Rashid kalau nggak salah waktu itu ya. Alhamdulillah. Saya cuman hanya mau bilang gini aja. Tetaplah pada akidah kita ya, jangan sampai berubah apapun yang terjadi. Karena sesungguhnya ketika kita menjadi mu'alaf itu banyak kali memang tantangan yang ada di hadapan kita gitu. Karena sejatinya Allah itu memang menguji iman kita sejauh mana kuat keimanan kita ketika kita memeluk Dia, ketika kita bersujud ke hadapan Dia gitu ya. Pasti banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi gitu. Sesungguhnya karena Dia saking sayangnya itu dengan kita. Apakah kita ini kuat, apakah kita ini bisa goyah apa enggak gitu. Tapi saya salut dengan Bang Kamerun. Sekalipun saya belum pernah mengikuti ya bagaimana jejak rekamnya gitu ya. Tapi dengan kamu dengan kamu mu'alaf itu artinya apa ya? Pindah kaidah dari yang lama ke yang baru, kalau istilahnya sekarang dikatakan dengan login gitu.
Oh, enggak, Bun. Yang pertama, terima kasih masukannya, sarannya saya terima semua dengan lapang dada. Yang kedua, sebelumnya enggak ada agama itu. Nah, jadi enggak pindah dari satu agama di antara 6 itu, enggak ada. Memang budaya saja, ikut budaya. Oh, Iya, Bang Kamerun asalnya dari mana? Daerah mana? saya orang Papua. Oh, jadi Papua belum ada agama gitu, kalau boleh saya tahu. Kalau Papua sendiri sudah banyak yang beragama, tapi saya hari itu belum. Oh, alhamdulillah. Berarti dengan pindahnya artinya gini, terbukanya hidayah itu dari mana, Bang? Kalau boleh saya tahu. Mungkin sebagai ini aja lah yang di bawah, sebagai penonton aja yang di bawah gitu. Sebenarnya terbuka hidayahnya itu ketika akal sudah mulai bertanya, nggak mungkin lah alam Papua indah ini, laut di depan rumah saya ini nyata biru, langit hijau, gunung hijau itu manusia yang ciptakan atau nenek moyang kepala suku yang wariskan. Tidak mungkin. Ini pasti ada yang lebih dari makhluk ini. Iya, benar. Nah, dari situ saya mulai cari tahu. Berarti mengikutinya dari komal-komal, artinya dari TikTok gitu mengikuti. Enggak. Wah, Kalau dibilang intens dari TikTok, enggak. Tapi akal saya sendiri itu. Putar, baca buku, baca sejarah, historis. Nah, itu. Pertama kali yang saya baca itu nama bukunya Michael Richards gitu ya. Itu di situ dijelaskan tuh manusia paling berpengaruh. Nah, sehingga muncul setelah itu. Setelah nama nabi muncul, nama Tuhannya muncul dalam kisah itu. Ternyata nabi ini memang berpengaruh nih di bumi dalam peradaban dari satu kaum sampai kaum lainnya, sampai diwariskan keilmuannya, dicontohkan gerak adabnya, tutur katanya, dipraktekkan. Itu kan berarti orang berpengaruh. Dari situ ternyata oh dia masih makhluk. Oh, siapa lagi nih di atasnya dia? Ah, dari situ saya cari tahu. iya, alhamdulillah. Berarti mu'alafnya itu karena ini ya, karena banyak membaca, karena itulah namanya Allah mengirimkan hidayah. Artinya akal kita terbuka gitu ya kan. Ya. Jadi kita bisa memikirkan dari mana ini. Nanti ketemu nanti akarnya itu di mana, nanti ujungnya yang nggak bisa kita jawab gitu. Nah, jawaban inilah nanti terbentur dengan pemikiran kita. Wah. Siapa yang menciptakan, kan gitu. Intinya apa yang menurut saya masuk akal, menurut manusia itu seharusnya masuk akal. Kan ada tuh yang manusia memaksakan sebetulnya ini masuk akal tapi dia tolak tuh. Itu Iya. mungkin yang beriman tuh kan. Iya, ini makanya Islam itu memang identik dengan akal sehat lah, identik dengan pintar gitu, dengan cerdas gitu. Karena dia menggunakan akal dulu, baru dia beriman, bukan iman dulu, baru akal gitu. Berakal dulu, baru beriman gitu. Kalau anggota keluarga gimana, Pak Bang? Apakah masih non beragama gitu? Iya, Tidak Mas, beragama? itu masih ya ikut budaya aja. Tapi Iya, mudah-mudahan itu. Apakah tidak Dari orang tua ketemu orang tua gitu kan, dari kepala adat ketemu kepala adat. Nah, itu kan dari tokoh-tokoh itu yang menjadi jembatan perantara begitu untuk membicarakan hal-hal semacam itu. Tapi para tokoh udah menerima Abang sebagai seorang Muslim? Ya jelas para tokoh yang di Papua ini, tokoh-tokoh Islam berbicara pada tokoh-tokoh adat ini. Jadi kepala ketemu kepala, tidak seorang anak menasihati ibunya, anak seolah-olah bicara sembarang, tidak. Jadi saya melalui jembatan perantara begitu. Tolong bicarakan ini, saya mau ini kepada yang masyarakat anggap ustadz lah, anggap kiai lah di tempat sekitar begitu.
Ya. Mudah-mudahan ya Bang ya, dengan Abang menjadi mualaf mungkin ya, mudah-mudahan juga keluarga bisa terinspirasi. Mudah-mudahan lah Abang membawa inspirasi lah buat saudara kita yang ada di Papua gitu ya. Dan kasihan juga kita melihatnya kalau walaupun saya jauh dari Medan gitu ya, melihat di berita-berita bahwasanya banyak saudara kita yang tertinggal baik dari akidahnya, pemikirannya,